warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aufa Baihaqi, kelas 12 MIPA 2. Untuk ujian praktek bahasa Indonesia yang diapu oleh Ibu Tri Maya Admirahayu, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya dalam berorganisasi, khususnya di organisasi IPNU IPPNU. Ya, bisa dikatakan juga menceritakan sejarah IPNU IPPNU Ranting Rasa setelah beberapa puluh tahun mungkin ya tidak beroperasi. Kisah ini dimulai 2,5 tahun yang lalu, tepatnya pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019. Saat itu saya bersama asatidah lainnya yang juga merupakan remaja masjid desa dan pembina kami sedang berbincang tentang kemajuan TPQ Rawdatul Muttaqin. Tiba-tiba saya mendapatkan pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal, dan ternyata adalah teman saya sendiri. Dia mengabarkan bahwa akan diadakannya Makesta 2 hari setelah ini, ya tanggal 5-6 Oktober 2019. Saya pun langsung memberitahukan kepada teman-teman dan pembina saya tentang kegiatan tersebut. Respon dari pembina sangat antusias dan tanpa pertimbangan panjang langsung menginstruksikan untuk mengajak teman-teman lainnya untuk mengikuti kegiatan itu. Hari pelaksanaan pun tiba. Saya bersama 20 rekan dan rekan kita lainnya berangkat dan mengikuti acara demi acara dengan seksama. Mulai dari pembukaan, materi, bersenang-senang, dan penutup, hingga kami tahu apa itu IPNU IPPNU, apa itu Nahdlatul Ulama, apa itu organisasi, apa itu kepemimpinan, dan lain sebagainya. Setelah mengikuti kegiatan Makesta, kami pulang. Kegiatan pemuda di desa masih sama dengan sebelumnya, karena anggota kami belum terorganisir, walaupun telah dibentuknya struktur sementara. Saya sebagai anggota, tapi entah mengapa peran saya begitu banyak. Singkat cerita, saya beserta rombongan kecil yang terdiri dari 5 orang. Salah satunya adalah seorang pendatang, makanya saya termotivasi untuk aktif dalam organisasi. Pendatang aja semangatnya luar biasa, apalagi pribumi kan. 5 orang ini menggagas ide agar diadakannya kegiatan kaderisasi keanggotaan, yaitu dengan mengadakan Makesta. Itu tepatnya pada akhir bulan November 2019. Kami berbincang dengan pembina kami tentang gagasan tersebut. Beliau sangat mengapresiasi atas gagasannya, hanya belum siap untuk mengadakannya. Saat itu terlihat jelas bahwa belum siap mengadakannya kegiatan itu dikarenakan pembina kami tidak yakin akan kelancarannya. Tidak sampai di situ, perbincangan ini terus berlanjut hingga keyakinan pada pembina pun timbul. Langkah kami menjadi mantap. Setelahnya, kami melibatkan pimpinan anak cabang atau bisa dikatakan atasan kami untuk membahas apa saja yang perlu disiapkan untuk membuat acara sebesar Makesta yang panitianya masih bau kencur seperti kami. Gak apa-apa. Target pelaksanaan acara Makesta ini adalah pada tanggal 25 Januari 2020. Namun karena adanya kendala dan kurangnya pembinaan dari atasan, semangat kami menurun hingga 2 minggu sebelum target pelaksanaan belum ada persiapan apapun. Saya merasa kalau saya tidak melakukan pergerakan, acara itu tidak akan berjalan dengan baik. Sombong ya. Saya beserta 4 penggagas lainnya menemui pembina kami dan menanyakan bagaimana dengan Makesta yang akan dilaksanakan 2 minggu setelah ini. Respon pembina hampir sama dengan 2 bulan yang lalu.
Iya, seperti tidak yakin dengan persiapannya. Pasti kurang persiapan, tapi tidak apa. Semangat kami mengalahkan ketidakyakinan dari pembina. Kami melakukan persiapan dengan orang-orang seadanya yang dibantu oleh pembina tentunya dan atasan, mulai dari pendanaan, perlengkapan, materi yang akan disampaikan, rundown acara, dan lain sebagainya. Banyak momen dramatis yang berkesan pada saat-saat persiapan. Mulai dari sering pulang larut malam karena pembahasan yang tidak ada ujung, jalan-jalan pada malam hari dalam rangka meminta sumbangan kegiatan tanpa proposal, sampai pertemuan pertama seluruh badan otonom Nahdlatul Ulama Ranting Rasa. Pertemuan yang dilaksanakan Hamin 6 hari dan membahas mengenai kegiatan acara serta pembahasan pembagian tugas per badan otonom. Dengan izin Allah, persiapan yang sedikit itu cukup untuk melancarkan kegiatan itu walaupun ada sedikit miskomunikasi karena kurangnya informasi yang disampaikan oleh pimpinan anak cabang pada masa itu. Jujur, jujur kami agak kecewa dengan mereka, tapi nggak apa-apa. Waktu itu Makista dengan kurang lebihnya ada 60 peserta dilaksanakan pada hari Sabtu sampai Ahad pada tanggal 25 sampai 26 Januari 2020 di Ranting Rasa. Singkat cerita, Makesta pun selesai. Banyak apresiasi yang diucapkan, namun bukan untuk kami para penggagas. Ya, untuk ketua yang tak ada pergerakan maupun menggerakkan itu. Ditambah lagi dia mengakui akan hal itu. Wow, perasaan ketidakadilan mulai muncul. Kekesalan di dalam hati menyelimuti pikiran dan rasa lelah. Minggu setelah Makesta diadakan rapat anggota dan 1 minggu setelahnya diadakan rapat kerja. Rapat anggota adalah rapat pemilihan ketua dan rapat kerja adalah rapat pembuatan program kerja. Itulah singkatnya. Dengan perasaan yang masih menggunung di pundak para penggagas itu, menjadikan tidak semangatnya pergerakan, hingga menjadi beban pikiran. Ini juga sih alasan mengapa saya terdegradasi. Nah, itu menyebabkan mereka tidak hadir pada rapat kerja dan kemurusan menjadi tidak sesuai dengan harapan kami para penggagas. Kegiatan-kegiatan mulai jalan dengan semestinya. Hanya saja penggagas tidak lagi sama seperti dulu. Ada penambahan dan pengurangan dalam anggota. Jumlah anggota tetap sama, hanya orang-orangnya yang sedikit berbeda. Dalam tiap-tiap kegiatan, 5 penggagas ini mengolah gagasan-gagasan, ide-ide menjadi konsep dan disampaikan kepada kepengurusan yang semestinya hingga lancarnya sebuah acara. Proses yang sama ini berlangsung pada tiap-tiap kegiatan. Namun, perasaan ketidakadilan itu kadang masih muncul di pikiran para penggagas lama. Salah satu penggagas baru menyadari akan hal itu. Sontak dia langsung menasihati kami dengan kata-katanya yang sampai saat ini masih saya ingat. Dia berkata, berjuang itu tidak harus di depan, mending di belakang, tapi bergerak mendorong daripada di depan namun tidak bisa menarik. Ya, itulah kurang lebih pernyataannya yang sampai saat ini menjadi prinsip kami sebagai penggagas. Dari waktu itu hingga sekarang kami menjalankan kegiatan-kegiatan seperti runtutan tadi, dari mencari gagasan, mengolahnya menjadi konsep, dan lain sebagainya dengan senang hati dan semangat yang ikhlas. Gak apa-apa kita pusing memikirkan kegiatan, namun mereka yang disanjung, yang dipuji, gak apa-apa itu. Toh juga pengalaman dan ilmunya buat kami para penggagas, ya kan? Ya,
Itu sedikit pengalaman organisasi saya di IPPNU. Pelajaran yang dapat diambil adalah tentukan target dalam semua aspek kehidupan dan capailah. Karena yang di belakang belum tentu bergerak, maaf, karena yang di belakang belum tentu tidak bergerak, dan yang di depan belum tentu dapat menggerakkan. Sedikit cerita keorganisasian, semoga dapat bermanfaat. Harapan saya dengan kisah ini dapat memotivasi kita semua. Salam pelajar NU, belajar, berjuang, bertakwa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerja dan kepengurusan.